sekolah kalian sekarang. Ya harus patuh turut dengan peraturan-peraturan ketetapan disiplin perintah dari orang tua dan guru-guru dan juga dari para yang mengajar ya di gereja ini juga. Nah sekarang apalah yang kalian harapkan dengan kalian belajar CD dan juga dengan kelas kita ini? Kemudian juga sampaikanlah apa cita-citamu. Supaya kita saling mengenal dan kita bisa saling mendoakan. Ya. Nah, jadi perkenalkan secara pribadi siapa kamu, juga dengan keluarga ya, orang tua atau adik kakakmu ada berapa. Kemudian itu tadi yang kedua, apa yang kamu harapkan dari kelas belajar CD ini? Yang ketiga, apa cita-citamu? Yuk, silakan berurutan. Boleh berdirilah supaya teman yang di sana bisa melihat ya. Ya. Perkenalkan kakak semua, nama saya Edward Tajulu, saya kelas 2 SMP. Harapan saya untuk belajar CD saya bisa lebih dewasa dan juga bisa lebih mandiri dalam dan juga iman saya bisa makin bertambah. Cita-cita saya ingin menjadi kontraktor atau arsitek. Kamu belum sebutkan keluargamu, orang tua dan adik kakak. Kakak saya satu SMA kelas 1, adik saya satu kelas 1 SD. Keluarga kami terdiri dari 5 orang dan 1 rumah. Siapa bapaknya, siapa mamanya, di mana tempat tinggalnya? Lengkaplah. Ya jangan nama langsung, bapak saya, ini ibu saya. Dulu. Ya. Tinggalnya nggak sama kami, soalnya kerja. Ya sama kawan-kawan bilang, bukan sama saya. Kita kan berkenalan. Bukan laporan kepada saya, berkenalan sama teman-teman supaya teman-teman kenal siapa kamu. Papa kerja di Singapura, jadi papa tinggal di Singapura. Mama Simbolon, kami tinggal di daerah Perkutut nomor 32, Simpang Mulia. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Silakan duduk, lanjut. Selamat teman-teman, nama saya Nicholas Manuel Silipar. Saya dulu kelas 2 SMK dan saya bersekolah di Edukan 9 Medan. Dan cita saya, yang saya tahu dulu dari kecil memang menjadi abdi negara, polisi utara. Dan sekarang saya berubah pikiran karena saya mengikuti jurusan saya ini, yakni teknik komputer jaringan (TKJ). Dan saya tinggal di Jalan Pentakosta, Jalan Perkutut, Pentakosta, Nomor 4. Dan keluarga saya terdiri dari satu adik, yakni Benaya Andrea Senipar, masih dulu di kelas 1 SD. Dan saya punya satu kakak, yakni sedang berkuliah di Universitas Sumatera Utara. Tahu kan? Tahu. Dan bapak saya Senipar yang bekerja di luar kota, Manado. Dan ibu saya Hanebaho. Dan harapan saya setelah belajar di sini adalah saya ingin menjadi seorang prajurit Tuhan yang mandiri, jauh lebih baik dari sebelumnya. Serta saya punya harapan yakni bisa jauh lebih dewasa dalam pemikiran maupun tindakan. Terima kasih. Ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Dijori Panggilan, kelas 1 SMK, tinggal di Jalan Perkutut dan Bakti. Harapan saya siap berumah tua, saya akan lebih terbaik. Dan cita-cita saya menjadi seorang prajurit tentara.
Keluarga, orang tua, adik, kakak. Keluarga saya, abang saya 2, 1 kerja di luar kota, dan abang saya lagi kuliah. Nama orang tua saya P. Panggabean. Nama ibu L. Putar-Putar. Terima kasih. Oke, baik. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Ramona Suyang, saya anak pertama. Saya punya 3 adik, anak kedua kelas 2 SMP, yang ketiga kelas 1 SMP, dan adik saya terakhir kelas 5 SD. Harapan saya setelah NCD saya ingin menjadi lebih baik lagi, tidak melawan orang tua, dan mempunyai pikiran yang lebih dewasa lagi. Cita-cita saya ingin menjadi polisi. Orang tua belum disebut. Tinggalnya di mana? Kamu sekolahnya di mana? Dari Saya sebut. kelas 2 SMA, saya sekolah di SMA Negeri 12 Medan. Ayah saya udah nggak ada, ibu saya S. Purba, kerjanya jualan di Pasar Minggu Oci. Tinggalnya di Jalan Kota Orang Matio. Tepuk tangan. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Intan Nita Barat. Saya kelas 1 SMA, saya sekolah di SMA Negeri 4 Medan. Cita-cita saya ingin jadi akpol atau enggak jadi polwan. Keluarga saya mempunyai abang kelas 1 SMA karena dia pernah pindah kelas. Terus juga aku juga punya adik laki-laki, dia kelas 2 SMP. Bapakku Enter Uta Barat, mama aku Boru Waruan. Harapan aku setelah naik CD ini, aku pengen jadi pribadi yang lebih baik, bertemu dengan Tuhan, jadi pemikiran lebih dewasa. Cita-citamu? Cita-citaku menjadi seorang akpol atau tidak polwan. Oke. Dah? Ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Grace Ipali Bontoki, saya kelas 2 SMA. Saya sekolah di SMA Kaki Medan. Saya tinggal di Jalan Ketut dan Medan 1, nomor 7. Saya mempunyai kakak yang sedang berkuliah di USU dan punya adik kelas 1 SMP. Orang tua saya itu bapak Dewi Tobi, sebagai insinyur yang bekerja di luar kota, dan ibu saya Desi Nabila sebagai ibu rumah tangga. Harapan saya selama next ini yaitu saya menjadi pribadi lebih baik lagi, menjadi lebih dewasa, dan cita-cita saya menjadi guru. Guru? Iya, Bang. Oh iya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Mas Rukun Dulu. Saya sekolah di SMA Negeri 12. Nama orang tua saya Rukun Dulu dan nama ibu saya CB Sinaga. Pekerjaan orang tua saya, ayah sebagai karyawan swasta dan ibu sebagai ibu rumah tangga. Cita saya menjadi TNI dan harapan saya untuk karena saya ikut mampu dua agar saya dapat memiliki pribadi lebih dewasa dan pemikiran dan menjadi pribadi lebih mandiri. Oke. Yuk. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Septi Bundara yang Menulang. Saya bersekolah di Ramal Luhur. Nama orang tua saya P. Malang Boru Sialaan. Cita-cita saya jadi abdi negara. Harapan saya agar lebih dewasa dan pemikiran saya bagus. Lebih baik. Kelas berapa tadi? Kelas 9. Oke. Baik. Perkenalkan, nama saya Dewan Pasar Ibu. Nama orang tua saya adalah Pasar Ibu. Mama saya
saya belajar naik tinggi adalah supaya saya menjadi yang lebih baik dari sebelumnya, karena saya sempat juga ikut-ikut orang-orang yang berjalan. Saya itu cita saya ingin menjadi TNI dan saya sekolah di Sultan Iskandar Muda. Keluarga tadi sudah disebut. Adik, kakak. Adik saya mempunyai adik dua, satu kelas 5 SD, satu lagi kelas 2 SMP. Tinggal di mana tadi? Jalan Keputut, Gang Simpang. Oke. Perkenalkan, nama saya Jody Vito Saragi. Sekolah saya di SMK Negeri 9. Alamat rumah saya Jalan Setialuhur Gang Pribadi. Saya memiliki lima saudara, yaitu yang pertama kakak saya di luar kota, yang kedua kakak saya bekerja di Carrefour, dan yang ketiga abang saya kerja Gojek, dan satu lagi kakak saya di office jasa lagi kelas 3 SMK, bersekolah di SMK Negeri 9 Medan. Cita-cita saya menjadi pengusaha yang berjaya, dan harapan saya ikut kelas Maluah untuk berpikir dewasa dan menjadi yang lebih baik untuk kedepannya. Oke. Lanjut dari belakang. Yuk. Perkenalkan, nama saya Cici Celestia Barat. Saya sekolah di SMA Katolik Mariana. Saya kelas 10. Saya ada 2 adik, pertama kelas 1 SD dan kedua kelas 3 SD. Dan saya mempunyai 2 abang, yang pertama kelas 6 SMK dan kedua masih kelas 3 SMK. Rencana orang tua saya, ibu saya rumah tangga, bapak saya buka restoran di rumah. Dan saya menjadi dokter bedah. Harapan saya untuk menjadi lebih dewasa dan mandiri. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deisi Saki Siregar. Saya mempunyai 1 adik, kelas 1 SMK. Saya kelas 2 SMA, sekolah di TK Prasetya. Orang tua saya A. Siregar. Ibu saya J. Togatoro. Cita-cita saya menjadi polisi atau polwan. Harapan saya bisa menjadi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Silakan ke depannya. Yuk. Halo. Ini aja ya. Yuk. Kenapa? Hah? Kok malu? Kok malu-malu? Ini kan kawan-kawannya. Yuk. Perkenalkan diri. Yuk. Ayolah, yuk. Kok malu? Yuk. Halo, kenapa? Hah?
Kenapa dia? Gitu malu, Bang. Pemalu? Bagaimana pemalunya kok begitu? Jangan malu-malu lah. Oke, nantilah sendiri ya. Ke depannya silakan. Nah, situ aja sudah berdiri. Bapak harus ke sini. Saya kelas 1 SMA yang sekolah di Negeri Medan. Harapan saya untuk belajar sini agar saya jauh lebih mengampunan, supaya saya lebih mandiri lagi, dan saya memiliki pemikiran yang lebih luas lagi. Saya memiliki keluarga yaitu yang terdiri dari ayah ibu. Ayah saya bernama Aisyah dan ibu saya bernama Enluto. Saya memiliki 2 kakak yang sedang menjalankan perkuliahannya di luar negeri, dan adik saya yang sedang bekerja. Saya juga memiliki 1 kakak yang sedang bersekolah di SMA Negeri juga yang kelas 12. Cita-cita saya menjadi dokter engineer. Baik, terima kasih. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Maharaon Penakutan Siregar. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Saya memiliki kakak yang bernama Teresia Santi Siregar. Kakak saya kelas 2 SMK di kelas 2 SMA di Eka Prasetya. Saya memiliki ayah yang bernama A. Siregar dan ibu yang bernama G. Degatoro. Harapan saya setelah CD ini agar saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Cita-cita saya menjadi pengusaha. Usaha. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Widya Pusja Saragi yang bersekolah di SMK Negeri 8 jurusan Tata Boga. Saya bercita-cita menjadi salah satu anggota kapal pesiar. Dan setelah saya belajar misi dini, saya juga lebih takut akan Tuhan. Dan saya mempunyai 5 saudara, 3 perempuan, 2 laki-laki. Nama ibu saya Ersi Pagutar, ayah saya Jen Saragi. Tinggalnya di mana? Jalan Perkutut, Gang Raya. Gang Raya. Oke. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Sylvana Devi Manalu. Saya kelas 1 SMK di SMK Negeri 8 Medan. Saya mengambil jurusan tata busana. Saya memiliki 3 bersaudara, kakak 1. Kakak saya kuliah di Universitas Unti dan adik saya kelas 3 SD. Orang tua saya berada di Pekanbaru, Pasar Ibu dan Manado. Saya tinggal di Jalan Perkutut Gang Primet. Cita-cita saya ingin menjadi fashion designer. Apa? Cita-cita ingin menjadi fashion designer. Apa itu? Baca Oh, desainer. Oh, fashion. Oke. Harapan dari ini kelas. harapan saya berguru ini lebih dekat akan Tuhan, bisa menonton lebih dekat, dan jauh lebih baik ke depannya. Kamu tinggal dengan siapa? Berdua sama Kak. Dengan kakak. Orang tua di Pekanbaru. Oh, iya. Jadi yang walimu di sini siapa? Kakak. Opung, itulah makanya. Kamu bukan tinggal sama Opung? Bukan, beda rumah. Beda rumah? Oh iya. Oke, terima kasih. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Prater Simangulang. Saya sekolah di perguruan Markus. Saya mengambil jurusan akuntansi. Cita-cita saya menjadi seorang pengusaha. Harapan saya berguru ini menjadi pribadi yang lebih baik, lebih damai mengenal Tuhan, taat Tuhan. Saya tinggal di Jalan Perkutut Gang Raya nomor 17.
Orang tua saya bernama P menghilang dan D sialan. Baik, terima kasih. Lanjut. Saya semuanya, nama saya Desi Aprilia Setiawastu. Saya kelas 2 SMA yang sekolah di Yayasan Pendidikan Nasional Medan. Saya merupakan anak tunggal dari keluarga di Pikasaibu, Tasawuf. Saya tinggal di Jalan Pertukat Gang Mulia nomor 41. Harapan saya untuk belajar yang sejahtera, untuk menjadi kepribadian yang lebih baik lagi dan lebih mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Cita-cita saya adalah menjadi dokter kandungan. Ya. Perkenalkan, nama saya Desi Aprilia Setiawastu. Saya kelas 2 SMK, sekolah di SMK Negeri 8. Orang tua saya bernama P. Pasaribu dan Has Situmea. Saya 3 bersaudara. Saya punya abang kuliah di USU dan saya punya adik kelas 1 SMP. Harapan saya bisa mengenal Tuhan lebih dalam dan bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Cita-cita saya menjadi makeup artist. Jadi makeup artist. Oh, ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Saufiana Angel Sofi, biasa dipanggil Sofi. Saya kelas 2 SMA di SMA Kristen Salam Kudus. Saya anak pertama dari 2 bersaudara, saya punya adik kelas 3 SMP dan SMP di Salam Kudus Medan juga. Untuk orang tua saya itu untuk papa Jesse Holding dan mama itu Emma Nura. Cita-cita saya itu untuk nanti di masa depan yaitu untuk menjadi diplomat. Dan lalu harapan saya di pembelajaran sini kurang 1 tahun itu bagaimana saya bisa mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan saya sehari-hari dan saya harap juga saya bisa makin lebih dewasa lagi. Terima kasih. Baik. Saya bersekolah di SMA Katolik Mariana kelas 12. Saya memiliki 4 saudara perempuan semua. Kakak saya dan adik saya sekolah di rumah. Cita-cita saya sebagai bidan, harapan saya menjadi lebih baik lagi dan orang tua. Orang tua saya Desi Reza dan Enam Banget. Saya tinggal di Jalan Perkutut Gang Mulia. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Lidian Sregar, alamat Jalan Perkutut Gang Mulia Den. Cita-cita saya dari guru PGSD untuk sekolah Yayasan Asal Sekolah Universitas Salim Tiara Medan. Saya 4 bersaudara, saya anak pertama, 4 perempuan, orang tua Desi Regar M. Nabawan. Oke, baik. Terima kasih. Saya mempunyai 3 bersaudara, 2 kakak dan 1 adik. Nama orang tua saya J. Siregar dan mama M. Nabawi. Tempat tinggal di Jalan Perkutut Gang Mulia. Baik. Perkenalkan, nama saya Renal Geta Sumayang, saya kelas 2 SMA, saya bersekolah di Santo Thomas 3 Medan. Saya anak dari Bapak M. Sumayang dengan Ibu S. Maungsong. Saya anak pertama dari 3 bersaudara, adik saya yang kedua kelas 1 SMP, yang ketiga mau masuk TK. Harapan saya akan menjadi pribadi yang lebih dewasa, baik dari pikiran dan perilaku. Cita-cita saya mau jadi arsitek atau pelukis. Oke. Pengalaman di jalur masuk. Baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reza Rafael Tajulu. Saya bersekolah di SMA Salam Kudus dari keluarga P. Tajulu, Bos Manita. Harapan saya ingin lebih dekat dengan Tuhan dan berpikir secara mandiri dan memperbaiki komunikasi saya. Saya bercita-cita menjadi primo. Terima kasih.
Iya, terima kasih. Oke, menemukan apa yang kalian harapkan dan jadilah seperti apa yang kalian cita-citakan. Cuma saya agak sedih. Kenapa? Nggak ada yang bercita-cita mau jadi pendeta. Sedih saya. Ya nggak apa-apa ya. Tapi supaya kalian juga betul-betul dengan apa yang kalian cita-citakan itu tidak harus menjadi pendeta, tetapi jadilah anak Tuhan ya. Jadi hamba Tuhan. Ya memang kalau semua orang jadi pendeta, siapa nanti jemaatnya ya? Tapi seandainya ada kalian yang memang punya cita-cita mau jadi pendeta, saya tentu akan lebih berbahagia. Baik, dengan pertemuan kita ini kalian sudah berkenalan. Nggak tahu apakah kalian selama ini sudah saling kenal satu dengan yang lain, atau masih ada yang belum kenal sama sekali, belum pernah bertemu. Tetapi mulai hari ini kita menjadi saudara, ya, menjadi saudara, betul-betullah kenal, terima, dan kasihi satu dengan yang lain. Dengan kelas kita ini, kita sedang belajar menjadi anak Tuhan yang benar. Dengan belajar CD seperti yang kalian katakan tadi, itu bahasa kalian, tetapi bahasa saya, supaya kita menjadi anak Tuhan. Dan dalam kelas ini menjadi keluarga yang bersaudara, kakak adik di dalam Tuhan ya. Jadi dengan demikian kita harus saling menerima, saling mendukung, saling mendoakan. Dan demikian juga untuk selanjutnya, biarlah kelas kita ini dijaga keakrabannya, kehangatannya, supaya satu dengan yang lain tidak saling cuek bebek ya. Tahu kan cuek bebek ya? Tapi saling peduli, perhatikan. Dan kalau perlu kita juga bisa saling mendoakan. Nah, jadi di grup kita itu nanti kita bisa berdiskusi atau apa namanya ya, sharing, tetapi ya dijaga juga lah ya etika dalam berbahasa ya, jangan nanti kelewatan, karena saya juga ada di situ kan, Inang Bible Pro juga ada di situ. Karena itu gunakanlah itu dengan sebaik mungkin. Nah, sehubungan dengan tadi ibadah yang kita lakukan, itu setiap hari saya lakukan. Dan itu saya mengerjakannya tengah-tengah malam. Coba kalian bayangkan, bisa saya sampai jam 4, jam 5 mengerjakan itu. Setiap hari. Karena saya merekam. Dan yang nyanyi itu kami 4 suara. Itu jemaat saya dulu di Rawamangun. Jadi jemaat saya itu, waktu kami sebelum COVID itu, di ruang kerja saya kami merekam. Tetapi setelah COVID nggak bisa ketemu. Ini tahunya Tuhan kasih hikmat dengan menggunakan handphone ini. Tahunya bisa dan lebih baik. Jadi itu yang kami kerjakan setiap malam, setiap hari ya. Jadi seperti ini, saya capek nanti sampai malam. Selesai kalian ini, itu tadi kan sedang jalan kan pelatihan untuk guru-guru sekolah minggu. Kalian jam 4 tadi, nanti jam 8 lagi lanjut. Dan saya sambil Zoom nanti. Setiap hari Sabtu dan Minggu saya ada buat Zoom untuk PA dan doa syafaat. Itu pesertanya dari berbagai pelosok dunia. Ada dari Amerika, ada dari Jerman, ada dari Jakarta, ada dari mana-mana. Itu setiap Sabtu dan Minggu. Nah, itu yang ada saya kirim. Tapi linknya kalau setiap Sabtu dan Minggu nanti saya kirim ya, kalau kalian berminat. Nah, jadi yang saya mau katakan dengan persekutuan kita, kelas ini, ibadah yang kita lakukan, saya berharap kalian betul-betul nikmatilah selama kita belajar CD ini, untuk mendalami firman Tuhan, untuk mengasihi dan menjadi saudara satu dengan yang lain,
satu sesama kita, saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan ya. Nah, jadi grup yang kita buat itu di situ nanti akan saya share setiap hari dengan firman Tuhan, nyanyian, dan lakukanlah ya. Ya kalau sekarang masih belum, tapi nanti lambat laun saya berharap kalian akan pimpin di keluargamu masing-masing untuk ibadah. Gunakan seperti tadi itu. Atau kamu bisa kreatif membuat bagaimana caranya, tetapi itu akan sangat membantu ya. Nah, kalaupun kalian tidak sempat untuk beribadah, kita bisa mendengar sambil kita mandi, sambil kita kerja gitu ya. Kita bisa mendengar, ada audionya, ada juga videonya. Dan itu yang saya kerjakan setiap malam. Baik, perkenalan kita sudah satu dengan yang lain menyampaikan, tentu kita harus lebih mendalam lagi ya, mengenal satu dengan yang lain. Nah sekarang supaya kelas kita ini ada kepengurusannya, jadi kita belajar berorganisasi ya. Nah sekarang bagaimana caranya kita untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara? Ada berikan usul bagaimana cara? Saya pilih, nggak enak lah nanti. Hah? Voting aja. Ya. Siapa yang kira-kira mau menyodorkan temannya? Siapa menurut kalian yang mau kita calonkan? Siapa yang kamu calonkan? Selviana. Siapa yang mau kamu calonkan? Belum kenal? Oh kalau gitu kamu mau mencalonkan diri? Mau mencalonkan diri? Boleh, Selviana. Kemudian Jessica, siapa yang kamu mau calonkan? Hah? Kamu mau mencalonkan diri? Mau? Oke, 3 orang untuk menjadi calon. Si Novi, siapa yang kamu mau calonkan? Mana Novi? Siapa yang kamu mau calonkan? Gak tahu. Kamu mau mencalonkan diri? Ya. Kamu? Di mana? Kamu mau mencalonkan diri? Siapa namanya? Oh, Jessica. Tadi sudah ada 3. Siapa? Oh, sekalian berdiri lah. Sekalian berdiri. 3 orang saja ya calon. Yang sana siapa? Namanya? Enggak, yang kalian bertiga inilah. Ya? Selfie. Kemudian yang kedua? Jessica Yohana. Yolanda. Kamu? Oh, Jessica juga. Jessica Pasaribu, Jessica Situmeang, dan Selviana. Siapa dari antara mereka yang kita mau pilih? Ya? Ketua dulu. Hah? Oh begitu. Kenapa? Kenapa harus laki-laki? Hah? Oh gitu. Jadi kalian bukan mau mencalonkan untuk ketua? Oh, untuk sekretaris atau bendahara? Oke, kalau gitu yang ketua laki-laki. Kalau gitu kita buatlah pencalonan ketua, calon ketua. Siapa yang mau menawarkan dirinya? Oke, kamu 3. Oke, berdiri kalian. Ini calon ketua bertiga. Ya, sebutkan nama. Edward. Nicholas. Ronaldo. Nah, sekarang kalau gitu kalian duduk dulu ya. Nanti kalian untuk ini yang bertiga berdiri kalian. Ya. Sebutkan nama siapa yang mau calonkan, memilih. Siapa namamu? Edward. Siapa yang pilih Edward? Angkat tangan. Angkat tangan, jangan setengah-setengah.
Ya, angkat tangan. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sebut. Kamu. 7. 16. Hah? 15. Oke, 15. Berarti sudah langsung menang dia. Oke. Silakan. Terima kasih ya. Terima kasih. Ini sangat demokratis ya. Jadi Edward ya. Ketua kelas. Dialah menjadi ketua yang kalian pilih. Bukan saya yang milih ya. Nah, karena itu terima kasih. Kita sudah memilih ketua kita. Nah, sekarang sekretaris. Sekretaris atau bendahara? Dari antara kalian bertiga, kita mau pilih sekretaris atau sekaligus bendahara? Sekretaris saja dulu. Perlu wakilnya? Oke, kalau gitu. Oh, jadi perlu juga wakil ketua? Oh, terserah, bagus. Ya itu kalian sudah lebih ini terbuka ya. Kalau gitu siapa wakil ketua? Kalau gitu dari antara mereka berdua lah. Nah, siapa dari antara mereka berdua? Mana Nicholas? Nicholas, siapa yang pilih dia untuk wakil ketua? Oh, sudah menang. Ya, oke, terima kasih. Bagus, cara pemilihan yang demokratis. Kalau gitu, Edward ketua, Nicholas wakil ketua. Kalau begitu kalian jadi sekretaris dan wakil. Begitu? Yang kalian bertiga? Atau sekretaris dulu? Atau bendahara? Sekretaris dulu. Kalau begitu kalian bertiga untuk calon sekretaris dan wakil. Nah, kalau begitu siapalah dari antara mereka bertiga, siapa ketuanya, siapa sekretaris, siapa yang wakil? Coba berdiri kalian bertiga. Nah, yang menjadi sekretaris siapa dari antara mereka bertiga? Sebutkan namanya. 1 calon. Selfie. 2 Jessica. Yang kedua, ketiga juga Jessica. Nah, Jessica yang kedua tadi Jessica Situmeang, yang ketiga Jessica Pasaribu. Nah, sekarang dari sana Selfie untuk sekretaris siapa yang pilih Selfie? Sungguh-sungguh angkat tangannya, jangan setengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Udah menang lah. Sekretaris. Selfie. Nah, Jessica Situmeang dan Jessica Pasaribu. Siapa di antara mereka berdua? Siapa yang pilih Jessica Situmeang untuk wakil sekretaris? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 berarti masih ada yang belum. Nah, kalau gitu yang Jessica Pasaribu angkat tangan. Yang tadi nggak angkat tangan. Tadi 12. Loh, mana tadi? Jessica Pasaribu yang ini untuk wakil sekretaris. Angkat tangan, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, tadi 12. Nah, karena itu ya 12 dengan 9. Ya. Yang tadi Jessica Situmeang 12. Jessica Pasaribu 9. Jadi yang terpilih wakil
Tumeang. Oke. Terima kasih ya. Nah, untuk bendahara. Siapa yang mau calonkan diri? 1, 2. Ada satu lagi? Satu lagi untuk bendahara. Kalau laki-laki nggak usah lah, nanti di. Oh. Satu lagi. Atau Jessica mau ikut untuk calon? Oke, berdiri bertiga. Sebutkan namanya. Jessica Pasaribu, ini? Lydia. Saragi, ini? Siapa? Yael. Siapa namanya? Yael. Oh, Yael. Bukan Yoel ya. Yael. Nah, siapa yang pilih Yael? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Nah, sekarang si Jessica Pasaribu. Siapa yang pilih Jessica Pasaribu? Untuk bendahara? 1, 2, 3. Yang pilih siapa namanya? Lydia. Siapa yang pilih Lydia? 1, 2, 3. Jangan setengah-setengah lah. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tadi si ini berapa? 11. Nah, kalau begitu Yael bendahara. Kalau bendahara nggak usah pakai wakil lah, satu orang aja, ya. Oke, terima kasih sudah terpilih ya. Oke. Nah, jadi kalau bendahara cukup satu orang lah, karena bendahara itu dia hanya memegang uang dan jangan jadi apa nanti ya, jadi 2 orang, 1 orang cukup menjadi penanggung jawab untuk keuangan. Oke, jadi sekarang yang sudah terpilih, tolong disebutkan tadi ketua. Edward Hutajulu, wakil Nikolaus Immanuel Sianipar, sekretaris Silviana Sihombing, wakil sekretaris Jessica Situmeang, bendahara unik namamu, Yael ya, Yael Lamora. Situmeang. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan. Secara aklamasi kita sudah memilih pengurus kita. Nah, jadi tugas-tugasnya ketua sediakan daftar hadir, bukunya atau catatan. Nanti sekretaris atau sekretaris lah yang menyediakan lah ya. Nanti ketua hanya mengkoordinir ya. Sekretaris Silviana Sihombing buat daftar hadir ya. Nanti kamu yang mengurus presentasi ya, kehadiran, dibuat apanya seperti yang saya buat tadi ya, supaya daftar hadir yang mengabsensi. Nah, kemudian ketua segala informasi melalui ketua dan berurusan dengan kami, dengan Amang Pendeta dan Inang Bible Pro, atau untuk urusan atas nama kelas, ketua. Nah, jadi boleh saja berkoordinasi ketua dengan wakil ya. Tetapi tetaplah kalian taati, hormati yang kalian sudah pilih. Nah, jadi bendahara memegang dan menyimpan uang dengan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Nah, jadi bagaimana caranya kamu akan menyimpan dan mempertanggungjawabkan itu? Perlu kehati-hatian dan kepercayaan, ya.
Nah, karena itu juga harus punya pembukuan. Ya. Apakah perlu buka rekening? Gak usah? Oke, tetapi tetap kamu bertanggung jawab penuh. Ya. Dan jangan sampai nanti terjadi kehilangan dan kamu mengatakan saya tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi tanggung jawabmu itu berat karena menyangkut uang dan itu hal yang sensitif. Nah, jadi setiap kita kelas pertemuan ini hari Sabtu dan hari Minggu, terserah kalian mau setiap pertemuan kah ada persembahan atau sekali seminggu? Setiap pertemuan. Baik. Jadi setiap pertemuan kita menjalankan kantong kolekte ya, bukan persembahan. Kalau persembahan itu harus ke gereja, tapi kolekte itu untuk kebutuhan internal kita ya, sosial kita. Nah, jadi inilah menjadi sumber kas kita. Dan itu maka bendahara harus membuat catatan pembukuannya yang baik ya. Nanti biayanya dipotong dari sini kalau beli alat-alat tulisnya ya. Nah, kemudian setiap kita lakukan ibadah ada nanti sekretaris siapa tadi? Sylvia. Ditunjuklah ya. Ini nama-namanya nanti di share ya dari siapa tadi si Reno. Ya, kamu adminnya untuk grup kita ya. Tetap fungsimu sebagai admin untuk WA. Nah, jadi bisa saja kamu masukkan nanti ketua, sekretaris dan pengurus atau berapa orang untuk menjadi admin ya. Tetapi kamulah nanti yang mengontrol komunikasi ya. Jadi dengan demikian fungsimu tetap sebagai admin untuk grup WA kita. Nah, karena itu setiap informasi kita gunakan dengan beretika. Bisa juga kita bercanda-canda dikit tetapi jangan berlebihan ya. Supaya grup kita itu juga sehat dan hidup ya. Nah, kemudian dari daftar-daftar nama yang kalian nanti sudah buat, bagaimana kalian untuk membuat iuran supaya ada tanggung jawab masing-masing. Nah, iuran itu apakah per minggu atau per 2 minggu atau per bulan? Per minggu. Karena ini nanti akan membutuhkan untuk biaya yang lumayan untuk akhir. Nah, jadi yang tahun lalu itu per minggu. Mereka per minggu itu 5.000. 5.000 per minggu. Terserah kalian mau berapa. Tapi sistemnya seperti itu yang tahun lalu. Nah, kalian bagaimana untuk membuat iurannya? Yang tahun lalu begitu. Setuju? 5.000 1 minggu. Per minggu ya. Nah, jadi itu harus dibayar wajib. Karena itu untuk kalian. Itu tidak ada keperluan-keperluan kami atau untuk keperluan yang lain. Itu untuk keperluan kalian. Nah, jadi karena itu maka buatlah juga daftar buku untuk iuran setiap minggu dibayar 5.000 dan itu wajib ya. Usahakanlah ya supaya karena itu toh untuk kebutuhan kalian nanti di akhir kelas kita ini. Nah, kemudian dalam persoalan-persoalan kebutuhan kita sehari-hari ya seperti ini, kalau misalnya ada ya tergantung kalian lah apa yang kalian rasa perlu silahkan, tetapi dipertimbangkan jangan jadi beban ya. Kalau misalnya kalian mau buat ada semacam minum atau apa ya terserah kalian, tapi ya diperhatikanlah jangan jadi beban. Apalagi yang membuat kalian bisa semakin akrab ya silahkan nanti diperbincangkan atau di-sharingkan di dalam grup, tetapi tetap ketua dan sekretaris bendahara kalian sebagai pengurus kalian juga punya forum untuk bisa berdiskusi atau pertemuan ataukah di dalam grup sendiri silahkan ya supaya komunikasinya berjalan dengan baik. Nah, jadi proses belajar kita setiap awal pertemuan kita lakukan ibadah. Nah, kalau tadi itu ya memang sudah cukup panjang, tetapi nanti kita bisa persingkat ya supaya ibadah kita juga tidak terlalu panjang dan di dalam setiap ibadah kita adakan kolekte.
Nah, jadi karena itu sekretaris dan wakil sekretaris atau bendahara silakanlah berkoordinasi siapa yang mengurus itu. Ya, saya pikir seperti itulah. Dan ketua kelas tetap memberikan arahan dan petunjuk atau ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada kelas ya, dan bersama dengan wakil ketua ya, kerjasama yang baik. Oke, seperti itulah saya kira. Ada dari kalian? Ada pertanyaan atau mau disampaikan? Ya, seperti yang saya katakan kemarin di depan orang tua, karena kita akan membutuhkan buku, ada biaya untuk penggantian cetak ya. Tapi yang kita harus gunakan adalah katekismus, itu wajib. Siapa yang belum punya katekismus? Wah, masih banyak. Oke, nanti biar kami usahakan ya. Dan buku konfesi, saya yakin kalian belum punya. Nah, jadi konfesi ada bukunya, kemarin sudah saya tunjukkan. Sekarang saya kurang tahu harganya, tapi sekitar 25 atau 30 ribu. Nah, caranya nanti apakah dicicil? Boleh. Tetapi kalian harus memilikinya ya. Nah, karena itu juga persiapkan sedikit dana untuk membeli buku-buku. Dan yang terakhir, Alkitab wajib. Pribadi punya, bukan punya bersama ya. Nah, jadi kalau kalian masih punya bersama, biarlah itu menjadi milikmu sendiri atau serahkan kepada yang lain dan kamu harus fasilitasi dirimu belilah. Siapa yang belum punya Alkitab? Ada berapa orang yang belum punya Alkitab? 2 orang. Ya, nanti di rumah ya ada masih yang baru. Tapi harganya saya nggak tahu sekarang. Nanti kita cek ya. Oke, seperti itulah. Jadi selamat sore, kita sudah bersama-sama. Dan menutup silahkan 1 orang. Dan nanti dibuat oleh sekretaris dan ketua untuk jadwal kita ya. Untuk roster siapa hari apa. Membuat ibadah ya. Jadi ibadah singkat buat kita jadwal rosternya ya, roster pelayannya. Ya, nanti kita sambil saling mengenal. Ya, ini sudah semua mengisi daftar hadir kan? Ya, si ini tadi belum ada nomor handphonenya si Mang Arahon ya. Nanti atau catat. Kamu sudah catat nomor ini tadi ya, admin. Oke, baiklah. Nah, sekarang untuk menutup, ketua silakan pilih atau ketua sendiri lah ya yang berdoa ya, mengawali. Ya. Oke. Ya, supaya kita boleh bubar. Teman-teman dan Amang, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini Kau mengumpulkan kami di sini dengan keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, kami telah selesai melalui pembelajaran hidup kami. Semoga pulang dari sini kami dapat mengambil pembelajaran apapun yang kami dapatkan pada hari ini Tuhan. Tuhan berkati juga kami dalam perjalanan kami pulang ya Tuhan. Berkati agar kami di perjalanan dapat sehat selalu. Dan juga ya Tuhan, berkati Abang Pendeta agar juga sehat selalu. Sehingga di pertemuan berikutnya kami semua dapat berkumpul kembali dengan keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkatilah agar mereka sehat selalu ya Tuhan. Kiranya Kau tambah-tambahkan rezeki kepada mereka ya Tuhan. Bila doa kami Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita boleh pulang bersalaman.